This is a lava tube? We gotta get out of here! Halo semuanya, kembali lagi sama Movie Crop. Gimana kabar kalian hari ini? Kita doain semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Amin. Di video kali ini, kita akan kembali menceritakan sebuah film bergenre adventure. Film berjudul Finding Ohana adalah film petualangan yang dirilis pada Januari 2021 lalu. Nah, gimana keseruan petualangan dalam film ini? Nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film ini menceritakan tentang sang tokoh utama yaitu Billy bersama kakaknya bernama Lawen yang berkunjung ke rumah kakek mereka di Hawaii. Ayah mereka adalah seorang tentara yang telah gugur di medan pertempuran saat Bill masih kecil. Saat mereka sampai di rumah sang kakek, mereka sempat merasa tidak suka karena jaringan internet yang susah dan minimnya fasilitas di sana. Kebiasaan mereka yang selama ini tinggal di kota New York yang tentu serba ada membuat mereka kesulitan untuk tinggal di wilayah pedesaan dan sederhana. Billy yang merupakan anak serba ingin tahu, mencoba melihat-lihat sekitar dan masuk ke sebuah bus tua yang dijadikan sang kakek sebagai ruangan penyimpanan barang-barang. Disinilah, Billy menemukan sebuah buku catatan tua milik pria bernama Monks yang hidup di masa lalu. Di sana, Billy pun bertemu dengan anak lelaki bernama Casper. Bersama dengan Casper, Billy membaca-baca buku catatan itu. Dari buku itulah, mereka menemukan kalau Monks adalah anggota awak kapal Peruvian yang dulu membawa harta karun milik penjajah Spanyol. Di buku itu tertulis, kalau karena masalah yang terjadi, harta karun itu kemudian disembunyikan di Kepulauan Hawaii dan masih tersembunyi sampai sekarang. Sang kakak yang bernama Kimo, yang lantas tahu sang cucu mengambil buku itu tanpa izin, sempat memarahinya. Namun karena kasihan, Billy akhirnya diajak ke sebuah pulau, di mana itu adalah titik pendaratan awal kapal Peruvian sebelum menyembunyikan harta tersebut. Kimo yang melihat antusias tinggi Billy, lalu menjelaskan bahwa harta karun tersebut tidak benar-benar ada. Lalu, saat Billy mencoba naik lebih jauh, Kimo yang mengikutinya malah jatuh dan mengalami cedera cukup parah. Sedangkan di tempat lain, Lawen dan sang ibu yang sedang berkendara saling berdebat. Melanie sang ibu bilang kalau dia akan menjual apartemen mereka di New York untuk mempertahankan rumah kakek mereka di Hawaii karena pajak properti yang sudah menumpuk menjadikan rumah sang kakek akan disita. Sang ibu berencana untuk mereka pindah ke Hawaii. Perdebatan mereka terhenti saat mendapat kabar sang kakek yang masuk ke rumah sakit dan perlu perawatan. Di rumah sakit, Melanie memarahi Billy karena kejadian yang terjadi. Billy semakin tertekan saat tahu bahwa mereka akan pindah ke Hawaii demi melunasi pajak properti rumah sang kakek. Billy yang kemudian pulang ke rumah sang kakek bertemu dengan Casper dan menceritakan masalahnya. Dia yang kemudian ingat akan harta karun itu, lantas berpikiran untuk benar-benar mencari harta karun tersebut agar bisa membantu melunasi hutang sang kakek. Billy yang meminta bantuan sang kakek dan Lawen ditolak mentah-mentah karena Lawen tak percaya pada cerita itu. Billy yang tak pantang menyerah diam-diam pergi ke lembah Kualoa bersama Casper dengan mengendarai mobil tua milik kakeknya di pagi harinya.
Sesampainya di sana, berkat Casper yang memiliki banyak kenalan orang di sana, mereka mendapatkan pinjaman kendaraan untuk menyusuri Taman Nasional Lembah Kualoa dan menuju ke perbukitan. Casper! Sesampainya di tempat tujuan yang mereka lihat di catatan, mereka kembali menemukan petunjuk yang mengarahkan mereka ke sebuah gua di sana. Saat mencoba memasuki gua dan menyusuri lorong gua, mereka malah terjatuh ke dalam sebuah lorong vertikal, dan mereka pun terjebak di sana. What happened here? What do you think's down there? Di rumah, sang kakek dan Lowen yang baru bangun saat ibunya menelpon baru sadar kalau Billy pergi membawa smartphone miliknya. Lowen lalu menggunakan aplikasi pelacak GPS yang dia pasang di HP-nya untuk mengetahui keberadaan Billy yang sekarang ada di Lembah Kualoa. Lowen pun memutuskan pergi menjemput Billy di Lembah Kualoa dan dia meminta tolong pada Hana, seorang gadis yang sering berkunjung ke rumah sang kakek. Hana merupakan salah satu karyawan di Taman Nasional Lembah Kualoa, sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan tempat tujuan Billy dan gua yang Billy juga Casper masuki. They're not too far. Dead bodies in caves. So if that's a tomb, Oh, yeah, no, we cannot go in there. Why not? Is that an offering? Yes. Mereka lalu masuk ke gua itu dan menemukan Billy serta Casper yang terjebak di bawah. Saat mereka sedang mencoba menarik Billy dan Casper, Lowen dan Hana malah terjatuh dan ikut terjebak di sana. It was an act. We're standing there. Oh. Oh, hello. Billy yang sebelumnya terjebak di sana menyadari bahwa ada kerangka tulang para pelaut di dalam sana, membuat dia yakin bahwa mereka sudah ada di jalur yang benar. Hal itu semakin dibuktikan dengan mereka yang menemukan sebuah lorong sempit bernama Mulut Maut di depan mereka. Lowen yang sempat menyangkal hal tersebut lalu memutuskan untuk mengikuti mereka karena tempat di mana harta karun itu berada adalah pintu keluar dari sana. Saat mereka melewati jalur sempit itu, Lowen tak sengaja membuat tas Casper tersangkut pada kayu penopang dan membuat kayu penopang tertarik dan dinding di atasnya pun runtuh. Beruntungnya, mereka sempat menyelamatkan diri. Namun, tas Casper yang berisi buku catatan Monks tertinggal dan terkubur reruntuhan. Kini, satu-satunya harapan agar mereka bisa keluar adalah ingatan Billy, yang sebelumnya sudah membaca penuh buku itu. Berbekal ingatan Billy, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah tebing yang di bawahnya mengalir lava panas. Terdapat sebuah jembatan gantung yang melintasi di aliran lava itu. Namun, karena sudah rapuh, jembatan itu bahkan putus sebelum dilewati. Mereka akhirnya terpaksa meniti tebing sempit untuk melewatinya. Talking. Oh, what? Tell me what I can and can't do. I mean, you almost... I need more details, more text calls and emails. me like you say. All the ways You love me. Empire State's probably like 2 or 3 or 4 or 5, maybe 6. Saat mereka berhasil melewati aliran lava, Lowen lalu menarik Casper dan bilang kalau sebenarnya dia telah digigit oleh laba-laba beracun saat mereka ada di terowongan sempit tadi. Namun, Lowen tak mau sampai Billy tahu dan berusaha menutupi bekas gigitan laba-laba tadi, di mana bekasnya sudah terlihat melepuh. Lowen juga meminta pada Casper untuk merahasiakannya. Beruntungnya, sebelum kondisi Lowen semakin parah, mereka akhirnya sampai di tempat penyimpanan harta karun dan sekaligus jalur keluar dari gua. Ternyata jalur keluar itu adalah di sebuah tebing air terjun. Namun, mereka tetap optimis bahwa mereka bisa selamat. Access to the big bag of rocks, but where is it? Hey, Casper! Weren't there 3 bags? Setelahnya, mereka mencoba membuka pintu dengan sistem pengungkit tempat harta karun berada. Okay.
dan mereka menjadi sangat senang melihat banyaknya tumpukan emas di depan mereka. Ternyata, cerita yang ditulis Monks dalam buku catatannya adalah benar adanya, dan itu bukanlah sekedar mitos belaka. Selfie. Sayangnya, harapan mereka pudar ketika Hana menyadari kalau tempat itu adalah sebuah kapu. Kapu adalah tempat keramat bagi penduduk Hawaii, di mana harta benda yang ada di sana merupakan persembahan bagi para roh leluhur dan tidak boleh diambil sama sekali. Di rumah sakit, Melanie yang terus menelpon anak mereka tidak ada jawaban. Dia lantas mencoba melacak GPS HP Loen dan mengetahui kalau anaknya ada di lembah Kualoa. Mendengar hal itu, sang kakek lalu menyuruh Melanie untuk segera menjemput mereka. All by yourself. You trying to tell me that my... Went after monks. Sedangkan di tempat harta karun, mereka yang menyadari kalau nyawa mereka terancam, segera berusaha pergi dari sana. Dengan berpegangan pada akar pohon, mereka melompat ke sungai yang ada di bawah air terjun. Sayangnya, Loen yang diam-diam membawa beberapa permata membuat Think Matter tetap mengejar mereka. Lalu, mereka pun berusaha lari. Dan akhirnya, bertemu dengan ibunya yang mencari mereka. Mereka akhirnya berlindung di sebuah gedung tua yang ada di sana. Untuk menghindari para Think Matter, Billy lalu mengumpulkan semua benda yang Loen bawa dari kapu tadi, dengan maksud untuk menyerahkan kembali benda-benda tersebut. Saat beberapa Think Matter masuk ke sana, Melanie lalu menyadari bahwa salah satu dari Think Matter itu adalah roh suaminya. Setelah sekian lama, mereka akhirnya dapat bertemu dengan ayah mereka. Momen mengharukan itu lalu berakhir dengan kembalinya roh sang ayah bersama dengan para Think Matter yang turut membawa kembali harta yang sebelumnya diambil Loen. Beberapa hari kemudian, terlihat Billy dan Casper menjenguk sang kakek di rumah sakit. Saat Billy menceritakan tentang petualangannya itu, sang kakek akhirnya berkata jujur kalau sebenarnya dia tahu akan keberadaan harta karun itu. Tetapi, karena lokasinya yang berada di sebuah kapu, dan demi menghormati roh para leluhur, dia pun merahasiakan hal itu. Setelah itu, Billy dan Loen pun setuju untuk pindah ke Hawaii dan melanjutkan hidup mereka di sana bersama dengan sang kakek. Mereka akhirnya menyadari bahwa kebersamaan dan waktu bersama orang-orang yang berharga adalah hal terpenting dalam hidup mereka daripada semua kecanggihan dan kemewahan hidup mereka sebelumnya di kota. Mereka terus menikmati semua momen dan kegiatan menyenangkan mereka di Hawaii. Kemudian, film pun berakhir. Nah, menurut kalian, menarik nggak film berjudul Finding Ohana ini? Dan seperti biasa, dari 1 sampai 10, berapa nih nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan film Finding Ohana ini. Makasih ya udah nonton bersama Mimin. Mimin pamit, dadah!